Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Reza Siregar hadir dalam spesial dialog dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita ikuti spesial dialog selengkapnya. Dan pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor yang disebutnya sebagai timbal balik atau reciprocal tariffs. Indonesia sendiri terkena kenaikan tarif Amerika Serikat dengan besaran 32%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor yang disebutnya sebagai timbal balik atau reciprocal tarif pada Rabu kemarin. Kebijakan tarif baru ini diterapkan terhadap impor yang masuk ke Amerika dari berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Selain itu, Amerika juga bakal mengenakan tarif dasar paling rendah 10% untuk semua barang impor yang masuk. Sementara itu beberapa negara dikenakan tarif timbal balik khusus atau resiprokal yang lebih tinggi. Indonesia sendiri terkena kenaikan tarif Amerika Serikat dengan besaran 32%. Tarif itu merupakan timbal balik karena Indonesia mengenakan tarif terhadap barang dari Amerika yang masuk ke dalam negeri. Dalam pidatonya, Trump menyinggung tarif yang dikenakan Indonesia terhadap produk etanol asal Amerika sebesar 30%. Menurut Trump, tarif ini lebih besar dari yang diterapkan Amerika untuk produk serupa, yakni sebesar 2,5%. Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. Selain itu, Trump juga mempersoalkan kebijakan non-tarif dan menyoroti kebijakan tingkat komponen dalam negeri di berbagai sektor, perizinan impor yang sulit hingga kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor di rekening dalam negeri. Tim Liputan IDX Channel. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap Amerika Serikat. Negara yang dikenakan tarif timbal balik tertinggi yakni Lesotho sebesar 50%, Kamboja sebesar 49%, Laos 48%, kemudian Madagaskar 47%, Vietnam 46%, Myanmar 45%, Sri Lanka 44%. Sementara Cina 34%, Indonesia 32%, Uni Eropa 20%, Korea Selatan 25%, Jepang 24%, Taiwan 32%, dan India 26%. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, RI bersiap menghadapi tarif impor 32% dari Amerika Serikat. Sudah tersambung melalui Zoom dengan kami, Bapak Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef. Selamat siang, Pak Tauhid. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Pak Tauhid. Selamat siang, Mas Reja. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Tauhid, apa kabar, Pak? Ya, Pak Tauhid. Halo, ya. Ya, Pak Tauhid, ini kita ketahui bahwa Amerika Serikat kemarin memberlakukan tarif impor 32% kepada Indonesia. Dan apa signifikansi pengenaan tarif impor produk Indonesia ini ke pasar Amerika Serikat? Ya, saya kira pengenaan tarif ini kalau kita lihat ya dari historical data disebabkan oleh defisit perdagangan Amerika yang cukup besar, diperkirakan sampai kemarin bulan Februari ya, data dari trading itu trading ekonomi sebesar 121 billion US dollar, dan itu saja ini akan menggerus perekonomian Amerika dalam
jangka panjang. Begitu. Dengan pengenaan tarif tentu berdampak bagi semua negara. Bagi Indonesia yang 2004 itu surplus perdagangan sebesar 18 billion US dollar ya, atau kurang lebih sekitar 10% dari total ekspor, pengenaan tarif ke Amerika, dari Amerika 32% ini tentu sangat berdampak kepada ekspor kita secara keseluruhan ya. The worst case-nya tentu saja kita tidak bisa menikmati surplus yang sebesar itu ya dari total perdagangan kita ke Amerika yang rata-rata per tahun sekitar 26 sampai 28 miliar US dollar ya. Dan saya kira ini yang kemudian mungkin ya Amerika melihat perlu ada reciprocal tarif begitu. Dan saya kira memang harus dicermati reciprocal tarif ini kalau kita lihat baca dan detail sebenarnya bukan semata ansih tarifnya tapi non tarif yang kemudian dihitung sebagai kos biaya yang cukup besar ya dari katakanlah 32, 64 sebenarnya realnya itu tidak sebesar itu ya kalau kita harus cermati nanti terhadap pengenaan tarif. Kalau kita amati misalnya yang dituduhkan Trump ya soal alkohol dan sebagainya, beberapa komoditi kimia, itu juga saya kira perlu ditinjau ulang. Misalnya saja untuk kasusnya katakanlah impor tarif, kita mengenakan tarif impor ke pakaian jadi dari Amerika 12,7, tapi Amerika menerapkan tarif impor 1,7. Namun di sisi lain, kalau kita ekspor ke Amerika, kita kena tarif impor sebesar 4,8% ya. Sementara kalau kita impor dari Amerika 0,1. Jadi untuk beberapa produk memang saling besar tarif itu berbeda begitu. Nah ini yang kemudian kita harus ulik lagi komponen tarif pada masing-masing produk begitu ya. Dan saya kira semangatnya ini adalah memang proteksionisme dari Amerika sendiri terhadap beragam defisit perdagangan yang cukup besar dari beberapa produk yang ada di kita, mulai dari produk makanan, kemudian karet, alas kaki, kemudian produk kimia, sampai kemudian produk kayu hingga CPO kita begitu Mas. Baik, Pak Tauhid, mengulik komponen tarif dari masing-masing produk perlu dilakukan. Dan kemudian kita ketahui juga Pak Tauhid bahwa penyebab pengenaan tarif ini karena Indonesia ini telah menerapkan tarif impor tinggi terhadap beberapa produk Amerika Serikat, salah satunya diantara adalah produk etanol ini sebesar 30%. Dan tarif itu lebih besar dari yang diterapkan Amerika Serikat untuk produk serupa ke Indonesia, ya ini hanya 2,5%. Ini kemudian apa pendapat Anda, Pak Tauhid? Ya, saya kira kita belum terlibat satu perjanjian perdagangan bebas ya, free trade agreement dengan Amerika. Jadi pengenaan tarif sepanjang tidak dipermasalahkan dalam persidangan WTO itu sah-sah saja begitu. Kecuali kita sudah free trade agreement itu membuahkan dua hal. Apakah ada kesamaan tarif kita dengan Amerika? Yang kedua ada perbedaan tarif gitu ya. Karena kita tidak memiliki free agreement untuk beragam produk yang dikeluhkan oleh Amerika, saya kira WTO masih mengesahkan hal ini. Kecuali tadi ada banding dari Amerika, beberapa produk atau regulasi yang sifatnya non tarif barir juga diadukan begitu. Nah, saya kira dengan perbedaan tarif ini memang pasti akan dikulik-kulik lagi oleh pemerintah mana yang kemudian bisa dikurangi, mana yang tidak. Karena tidak semua bisa dikurangi. Misalnya saja untuk kebijakan untuk beberapa produk ya sertifikasi halal begitu ya sebagai non tarif barrier, dan itu sangat khas untuk di negara kita begitu ya. Ini kalau itu dikurangi maka bisa jadi katakanlah beragam produk yang non halal masuk ke kita dan itu akan menghantam secara ideologis beragam produk-produk yang ada di kita begitu. Nah ini yang kemudian mungkin menjadi bahan untuk kita mereview ulang tuntutan dari Amerika, tapi tidak semuanya bisa kita penuhi dengan beragam kemampuan daya saing industri dalam negeri kita yang sekira sebagian besar tidak siap menghadapi tarif sebesar 32%. Karena on average misalnya rata-rata yang kita lihat dari data, tarif yang dikenakan oleh kita impor dari Amerika
itu memang rata-rata maksimum sekitar 5 sampai 6% begitu ya kita kalau masuk ke Amerika. Begitu tarifnya sampai 32% secara formal dan itu tidak menghitung non tarif baril sebagai ukuran, maka harganya akan meningkat luar biasa besar. Misalnya alas kaki kena tarif Amerika sebesar 5,3%. Ketika dia kena 32%, betapa kenaikan harganya itu sangat mahal dan itu pasti membuat alas kaki yang diproduksi Indonesia menjadi kurang laku atau permintaan akan turun begitu. Saya kira itu yang kemudian penting. Saya kira sebelum free trade agreement itu disepakati dua negara, itu juga menjadi poin penting. Nah, kita belajar dari negara-negara yang juga telah mendatangi trade agreement ya. Misalnya antara Amerika dengan negara-negara yang sekarang kena 10% ya, Singapura maupun misalnya Switzerland, tetap saja mereka dikenai peningkatan tarif yang luar biasa meskipun katakanlah kena tarifnya hanya 10%, tapi itu membebani masing-masing negara gitu. Dan itu juga diprotes oleh negara-negara yang katakanlah telah menandatangani free trade agreement. Dari dua hal ini, maka saya berkesimpulan ini memang alat strategi untuk perang dagang dengan beragam negara yang mengalami surplus perdagangan terhadap Amerika begitu. Baik, Pak Tauhid, strategi perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat karena beberapa negara ini surplus begitu. Dan nantinya kita akan jeda dulu, Pak Tauhid. Kita akan kembali usai jeda berikut dan pemirsa tetaplah di spesial dialog. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di spesial dialog. Pemerintah Indonesia bergerak cepat menyikapi kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Indonesia juga akan menjalin komunikasi intensif bersama Malaysia yang memegang keketuaan ASEAN saat ini. Komunikasi tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah kolektif sebagai respon atas kebijakan Amerika Serikat yang memukul semua anggota ASEAN dengan besaran tarif yang bervariasi. Kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump dikhawatirkan akan berdampak pada surplus neraca perdagangan Indonesia-Amerika. Seperti diketahui, neraca perdagangan Indonesia dalam 10 tahun terakhir terus mencatatkan kinerja positif. Neraca perdagangan Indonesia-Amerika Serikat menyentuh angka tertinggi di 2022 yang mencapai 16,56 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kita lihat pemirsa, inilah neraca dagang Indonesia Amerika Serikat sejak tahun 2015 hingga 2024. Kita lihat kenaikan tertinggi ini terjadi pada tahun 2022, yakni sebesar 16,56 miliar US dollar. Dan pemirsa masih tersambung bersama kami melalui Zoom Bapak Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef. Pak Tauhid, kita lanjutkan Pak dialog kita. Ya, tadi kita berbincang mengenai beberapa alasan terkait dengan kebijakan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia, yakni tarif impor sebesar 32%. Kemudian ada alasan lain Pak, soal pengenaan tarif kepada Indonesia, yakni Trump mengatakan kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN ini yang diterapkan oleh Indonesia di berbagai sektor seperti perizinan impor, kemudian hingga kebijakan pemerintah Indonesia yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam ini menyimpan pendapatan ekspor dalam bentuk dolar Amerika Serikat di rekening dalam negeri. Pendapat Pak Tauhid, Pak?
Ya, Pak Tauhid silakan Pak. Ya, Pak Tauhid bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak? Ya, ya jelas Mas Riza. Baik, silakan Pak. Ya, ya mengenai TKDN ya, saya kira kan kalau kita lihat kebijakan TKD ini kan sudah berlangsung lebih dari 5 tahun ya. Pada dasarnya untuk mendorong industri lokal bisa bermitra dengan negara-negara luar, terutama para investor yang membuat investasi ataupun menanam investasi di dalam negeri ya. Saya kira kalau kita lihat dengan kebijakan ini pada dasarnya tujuannya positif ya, ingin agar terciptanya lapangan pekerjaan, termasuk juga meningkatkan nilai tambah di dalam negeri ya. Kalau kemudian ini diprotes oleh Amerika dengan case katakanlah yang kemarin ya, kasusnya untuk Apple misalnya sebagai kasus, saya kira memang harus ada proses dialog yang kemudian ini tidak hanya berlaku bagi Amerika tapi juga bagi negara-negara lain. Ini masih bisa dinegosiable, tapi TKDN juga penting. Mengenai angkanya, berapa persen dan sebagainya, ini yang kemudian bisa menjadi bahan untuk negosiasi ya. Di banyak negara formula ini misalnya di Cina sebenarnya diberlakukan, tapi angkanya ya tidak terlampau besar seperti halnya di kita begitu ya. Mereka melibatkan para pelaku usaha lokal dalam rantai pasok sehingga mereka bisa terlibat begitu ya. Dan ini bisa jauh lebih mungkin yang bisa dilakukan dengan mengacu pada negara-negara lain yang menerapkan kebijakan serupa ya. Kemudian untuk kebijakan devisa hasil ekspor, memang satu sisi bisa menguatkan nilai tukar rupiah kita dengan masuknya katakanlah dolar ke mari ya, paling tidak selama setahun ini ya. Dan saya kira memang kalau kita lihat ini akan sangat bermanfaat bagi industri-industri yang katakanlah bagi kita, tapi industri-industri yang cash flow manajemennya itu dalam jangka panjang. Tetapi bagi industri katakanlah yang cash flow-nya jangka pendek, short term, maka kebijakan devisa hasil ekspor tentu saja sangat sulit begitu karena mereka menggunakan bahan baku input, bahan baku katakanlah bahan baku dari luar yang membutuhkan juga dolar begitu. Nah, ini yang kemudian menghambat bagi katakanlah para pabrikan atau para eksportir kita di dalam negeri, termasuk juga sebagian bagi para importir. Menurut saya memang untuk devisa hasil ekspor juga masih bisa dinegosiable. Apakah kemudian waktunya tidak setahun, sebelumnya kan hanya beberapa bulan begitu. Nah ini yang kemudian masih bisa menjadi proses untuk dinegosiasi ulang. Tapi memang kalau kita lihat ini kan kemarin kebijakan untuk memperkuat nilai tukar rupiah kita yang sempat depresiasi lebih dari 16.500 dan ini sebagai upaya pemerintah. Namun kalau ini kemudian dipermasalahkan oleh Amerika, menurut saya memang perlu kita kritisi apakah waktunya ya yang kemudian bisa dikurangi dari 1 tahun menjadi kurang begitu ya. Ini yang kemudian masih bisa proses negosiasi dengan Amerika begitu. Jadi tidak perlu dihapus ya, tetapi beberapa poin mungkin yang masih bisa dinegosiasi ulang begitu ya. Nah, meski demikian, saya kira juga harus ada jaminan bahwa kalau misalnya beberapa kebijakan direvisi, upaya untuk mengurangi katakanlah tarif resiprokalnya harus padan atau senilai value-nya harus sama begitu. Jangan sampai justru kita melakukan negosiasi untuk mengurangi beberapa hambatan tarif dan non tarif, tetapi pengurangan tarif resiprokalnya juga tidak signifikan. Saya kira ini proses yang memang harus diperjuangkan oleh pemerintah begitu, Mas Reza. Perlu dihapus. Namun dengan adanya kebijakan tarif impor 32% ini kepada Indonesia yang nanti akan berlaku mulai 9 April, apakah ada kemungkinan Pak ada perlakuan khusus bagi produk asal Amerika Serikat soal TKDN ini? Saya kira tidak ya. Ini kan TKDN peraturan menteri yang didasarkan oleh undang-undang mengenai industri. Saya kira tidak bisa kita memperlakukan ini hanya untuk satu negara, tapi juga harus berlaku untuk negara-negara lain yang berinvestasi di kita begitu ya. Karena memang kalau ini berlaku hanya Amerika, negara lain juga akan protes. Misalnya investor kita dari China, dari Jepang, dari Korea dan sebagainya
yang pada dasarnya sebagian besar sudah patuh terhadap ketentuan TKDN begitu ya. Nah ini yang kemudian beberapa pelaku luar malah mereka juga mendukung untuk kebijakan ini karena bagi mereka ini memperkuat ya hubungan bilateral antar negara begitu. Tetapi kalau ini hanya spesial untuk Amerika, menurut saya ini terlalu besar pengorbanan kita untuk mendapatkan tarif resiprokal itu sendiri begitu ya. Dan kita terus memikirkan matang-matang masing-masing kebijakan itu dampaknya terhadap daya saing masing-masing industri kita di dalam negeri, termasuk nilai tambah yang kemungkinan akan berkurang dengan masing-masing kebijakan yang ingin dirubah ini. Ini yang kemudian pengorbanan kita juga luar biasa besar untuk merubah beberapa ketentuan yang diminta dalam regulasi yang diajukan oleh pemerintah Amerika begitu. Baik, tidak perlu ada perlakuan khusus ke Amerika agar nantinya tidak menimbulkan kecemburuan begitu ya terhadap negara lain. Kemudian penerapan TKD ini merupakan bentuk kedaulatan Indonesia. Akankah hal ini membuat Indonesia gentar, Pak Tauhid? Menurut saya sih kalau kita lihat sih kita tuh punya cukup mampu ya untuk melakukan diversifikasi mitra dagang ya. Memang Amerika posisinya ini cukup strategis ya, kurang lebih 9 sampai 10% ya dari tujuan ekspor kita ya. Walaupun demikian, kita juga harus mulai memikirkan negara tujuan ekspor lain ya, untuk selain Amerika yang bisa diperbesar, termasuk mengurangi ketergantungan importasi kita dari Amerika dengan merujuk negara-negara lain yang tidak terlalu menyulitkan kita dalam proses perjanjian perdagangan seperti halnya tarif resiprokal negara ini begitu. Saya kira kita tetap masih bisa kuat ya memiliki power ya, meskipun mungkin tadi prosesnya tidak mudah dan kalaupun TKDN. Ya, Pak Tauhid. Baik, pemirsa kita sepertinya terganggu komunikasi dengan Pak Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef, dan spesial dialog akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial dialog. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan 3 gebrakan besar untuk menghadapi gejolak kebijakan tarif balasan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satunya, pemerintah akan segera memperluas jaringan dan pasar mitra dagang Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik, di mana pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Nofdi Valdrino menegaskan, Presiden Prabowo telah menyiapkan 3 gebrakan besar untuk menghadapi pemberlakuan tarif impor 32% untuk barang dari Indonesia. Gebrakan pertama yang diambil Presiden Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia, termasuk memperluas pasar keanggotaan BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, di mana negara BRICS tercatat memegang 40% perdagangan global. Gebrakan kedua mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan gebrakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Di sisi lain, dalam menghadapi ancaman perang dagang 32% pemberlakuan tarif impor terhadap Indonesia, pemerintah justru terus memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral, termasuk perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP dengan 10 negara ASEAN dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru yang mencakup 27% perdagangan global. Selain relaksasi ke Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD,
yang mencakup 64% perdagangan global serta beberapa perjanjian dagang lainnya, yaitu IEU-CEPA dan CPTPP yang semakin memperkokohkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, dan pemirsa masih tersambung bersama kami melalui Zoom, Bapak Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Indef. Dan selamat siang, Pak Tauhid, dapat mendengar saya dengan jelas, Pak? Selamat siang, Mas Reza. Baik, Pak Tauhid, kita ketahui bahwa Indonesia beberapa waktu yang lalu ini masuk ke dalam BRICS. Dan menurut Pak Tauhid sendiri, apakah dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS ini menjadi salah satu alasan kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat? Menurut saya tidak ya. Pertama karena kebijakan ini sebenarnya jauh sudah disadari oleh Trump pada waktu Trump pertama bahwa problem ekonomi Amerika itu disebabkan salah satunya oleh defisit transaksi perdagangan yang besar begitu ya. Dan ini berlanjut, dan ini sudah dibuktikan malah pada fase Trump kedua justru jauh lebih besar lagi defisit transaksi perdagangan begitu. Jadi geoekonominya jauh lebih dominan dibandingkan geopolitiknya begitu ya. Jadi kalaupun ada BRICS itu kan pengenaan yang kedua, pengenaan reciprocal tarif ini bukan dikenakan pada negara-negara BRICS saja, tapi non BRICS juga kena. Bahkan sahabat-sahabat negara Amerika misalnya Uni Eropa, Jepang, Korea, kemudian Inggris, Australia itu kena juga begitu. Artinya ini bukan semerta-merta ini tanda kutip menghukum negara anggota BRICS ya, tapi ini berlaku untuk semua negara begitu. Yang ketiga ya ini kan skenario untuk katakanlah agar Amerika kembali menjadi negara besar adidaya dalam perdagangan ya, mengalahkan China yang sekarang surplus kurang lebih lebih dari 100 ya billion US dollar, dan sebaliknya Amerika yang minus 120 billion US dollar. Jadi ada visi jangka panjang yang kemudian diterapkan oleh Amerika, dan kebetulan Presiden Trump inilah yang kemudian paling berani dibandingkan katakanlah presiden-presiden sebelumnya ya untuk gebrakan di bidang ekonomi ini begitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai BRICS kembali nih Pak, apakah BRICS ini dapat menjadi kesepakatan multilateral yang dapat menjadi penimbang perdagangan Indonesia jika nantinya Indonesia ini memutuskan untuk mengurangi volume perdagangan dengan Amerika Serikat? Saya kira kalaupun ada peluang, saya kira bisa terbuka peluang, tapi tidak bisa katakanlah mengganti katakanlah sekitar tadi ya sekitar 20, kalau dihitung miliar US dollar itu ya 24 sampai 28 tidak bisa negara-negara lain itu menampung begitu ya. Pasar ekspor mengganti Amerika, tetapi untuk mengurangi efek itu saya kira memungkinkan. Misalnya kita tahu katakanlah kita sangat menggantungkan ya pasar ekspor katakanlah untuk beberapa produk seperti misalnya produk CPO begitu ya. Produk CPO minyak sawit ke Amerika itu bisa saja dialihkan ke China atau India atau bahkan Rusia sekalipun. Nah, beberapa produk yang model seperti itu yang bisa dialihkan, tetapi misalnya untuk produk alas kaki, misalnya untuk produk elektronik dan sebagainya, itu kita sama-sama bersaing dengan negara-negara BRIC lainnya, dan itu yang saya kira tidak mudah untuk masuk. Jadi kalau kita lihat peluangnya masih ada begitu, tapi kita belum tentu bisa masuk ke seluruh produk-produk yang selama ini diimpor oleh Amerika. Tetapi mungkin ya yang saya kira juga penting adalah daya tekannya adalah kemampuan kita juga menggantikan negara-negara BRIC sebagai negara importir beberapa produk yang katakanlah kita sangat tergantung dari Amerika. Misalnya saja produk kimia, kemudian produk elektronik, mesin dan sebagainya. Saya kira ini juga menjadi satu peluang begitu. Walaupun kita tahu mungkin beberapa hal itu tidak bisa dipenuhi oleh negara-negara BRIC, misalnya produk otomotif ya. Itu kan mereka punya market sendiri di konsumen Indonesia begitu. Itu tidak bisa digantikan oleh sebagian besar negara-negara BRIC. Jadi memang peluang masih ada, tetapi tidak bisa seluruhnya bisa kita tergantung negara BRIC begitu.
Baik, peluang perdagangan multilateral ini perlu diperluas dan mengurangi efek ini memungkinkan. Dan kita ketahui Pak Tauhid bahwa saat ini ada delegasi tinggi Indonesia yang sedang ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi terkait dengan tarif impor ini. Poin apa yang sebaiknya Indonesia bawa dalam negosiasi ini, Pak? Yang pertama saya kira negosiasi berkaitan dengan metodologi ya. Ini juga diprotes oleh sebagian besar negara. Perhitungan tarif resiprol kita yang sebesar 64, kalau kita real tarifnya itu tidak sebesar itu. Tadi yang saya sebut misalnya produk alas mesin dan peralatan ya. Kita mengenakan katakanlah tarif itu pada produk-produk negara tersebut tidak sebesar itu begitu. Misalnya katakanlah tekstil ya, kita mengenakan katakanlah 12,7. Kenapa bisa dikenakan sampai 64 Mbak, begitu? Atau Mbak, misalnya Mbak, tanaman atau alas kaki yang Mbak, 13%. Nah, itu yang kemudian menjadi Mbak bisa dasar untuk proses negosiasi. Kemudian yang kedua, saya kira adalah langkah tindak lanjut untuk pengurangan beberapa yang masih bisa kita lakukan begitu ya. Misalnya apakah kan banyak yang peraturan-peraturan menteri yang harus dikomunikasikan oleh menteri terkait kita, misalnya di sektor produksi ada menteri pertanian, kemudian perdagangan dan sebagainya. Konsolidasi ini penting sebelum ini dibawa ke Amerika, apakah peraturan ini bisa dikurangi dan sebagainya termasuk tadi TKDN begitu. Saya kira poin kedua itu. Yang ketiga ya, saya kira kita harus bisa melihat ya perlindungan apa yang kemudian oleh pemerintah bisa siapkan sebagai respon dampak begitu ya. Kalau misalnya katakanlah kita tahu ada 10 komoditas utama dan ini dampaknya besar, dalam jangka pendek akan terjadi misalnya penurunan ekspor 5, 10 bahkan bisa buruk lagi, maka pemerintah juga harus menyiapkan kalau ini terdampak, kita the worst skenario-nya juga bisa melakukan katakanlah bergen bahwa beberapa produk nanti kemungkinan juga akan bisa diterapkan tarif lebih tinggi yang menjadi produk ekspor Amerika ke Indonesia gitu. Beberapa negara menyiapkan worst skenario ketika proses negosiasi dagang terjadi. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita worst skenario-nya kita tidak siapkan. Bahkan Uni Eropa itu sudah menyiapkan paket kebijakan kalau Amerika tidak mau menegosiasi untuk menurunkan tarif begitu. baik, Pak Tauhid, perlu adanya perlindungan ataupun penerapan skenario dampak jika nantinya eh, Amerika ini tidak menurunkan tarif impor. Dan Pak Tauhid, ini kita ketahui juga bahwa nantinya negosiasi ini akan dilakukan. Kalau Pak Tauhid sendiri melihatnya seberapa kuat Pak Indonesia dalam negosiasi perdagangan ini dengan Amerika Serikat? Menurut saya posisinya adalah kalau dari sisi ekspor ya Amerika itu 10% dari komposisi ekspor Amerika Indonesia ke berbagai negara. Sementara ya Indonesia di mata Amerika hanya 0,9% ya. Artinya dalam posisi yang tidak sebanding ini menandakan kita lebih butuh Amerika begitu ketimbang Amerika yang membutuhkan kita. Artinya Amerika bisa mencari pasar ekspor dari negara lain pengganti Indonesia. Kalau misalnya katakanlah Indonesia katakanlah membandel, tapi karena masalahnya kita membutuhkan Amerika sebagai pasar ekspor lebih besar, maka otomatis kita ya tidak punya posisi tawar yang begitu kuat ya dari proses distribusi ini gitu. Yang saya kira ini yang kemudian harus dialogkan begitu. Baik, Pak Tauhid, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini, dan tentunya kita nantikan bersama-sama hasil dialog yang dilakukan ataupun negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga Amerika Serikat, dan tentunya kita berharap bahwa perdagangan Indonesia ini tetap dalam kondisi yang baik. Terima kasih Pak Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef. Selamat siang Pak. Dan pemirsa, spesial dialog akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial dialog. Pengumuman tarif masuk barang ke Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump
berdampak pada pelemahan yang terjadi pada bursa saham Amerika Serikat dan Eropa pada perdagangan Kamis kemarin waktu setempat. Pengumuman tarif masuk tersebut menambah kekhawatiran meluasnya perang dagang dan ancaman resesi global. Bursa saham Amerika Serikat dan Eropa kompak ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin di tengah kekhawatiran meningkatnya tensi perang dagang akan menghambat pertumbuhan ekonomi dunia pasca keputusan terbaru pemberlakuan tarif masuk barang ke Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump. Dari Amerika Serikat, bursa ekuitas Wall Street ditutup melemah dengan persentase kerugian harian terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Kejatuhan bursa Amerika Serikat terlepas dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu kekhawatiran akan perang dagang yang meluas serta resesi ekonomi global. Indeks berbasis luas S&P 500 ditutup turun 4,84% menjadi 5.396,52. Kemudian Nasdaq Composite Index turun 5,97% menjadi 16.550,61. Dan Dow Jones Industrial Average melemah 3,98% menjadi 40.545,93. Adapun market cap perusahaan yang tergabung dalam indeks S&P 500 berkurang sebesar 2,4 triliun dolar Amerika dan menjadi penurunan terbesar yang terjadi dalam satu hari sejak Juni 2020. Bursa ekuitas Eropa melemah pada perdagangan Kamis kemarin dan mencatat kerugian secara harian yang terbesar dalam 8 bulan terakhir. Indeks Pan Eropa Stock 600 ditutup melemah 2,57% menjadi 523,12 dan menjadi level terendah sejak Januari 2025. Bursa regional utama juga berguguran di mana bursa saham Italia dan Perancis mengalami penurunan terburuk dalam lebih dari 2 tahun. Di Jerman, indeks DAX turun 3,01% menjadi 21.717,39. FTSE 100 Inggris menyusul 1,55% menjadi 8.474,74. Dan CAC Prancis melemah 3,31% ke level 7.598,98. Pergerakan tersebut mengikuti aksi jual besar-besaran di saham global karena investor beralih ke obligasi pemerintah dan yen Jepang yang merupakan aset safe haven. Berbagi sumber, IDX Channel. Nilai tukar dolar Amerika Serikat menguat terhadap rupiah pada perdagangan hari ini. Mata uang negeri Paman Sam telah menyentuh level Rp16.745 per dolar. Kebijakan pengenaan tarif impor 32% dari Presiden Donald Trump bagi produk Indonesia yang masuk ke Amerika langsung berdampak kuat terhadap nilai tukar rupiah. Pada perdagangan hari ini, dolar Amerika Serikat melonjak menyentuh level Rp16.745 per dolar. Berdasarkan data dari Bloomberg, nilai tukar dolar Amerika Serikat berada pada level 16.745 atau naik 33,20%. Sementara pada perdagangan pagi ini, dolar Amerika Serikat dibuka di level Rp16.718. Selanjutnya, pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya bervariasi. Nilai tukar dolar Amerika Serikat menguat 0,17% terhadap dolar Australia. Sejauh ini dolar Amerika Serikat bergerak di antara level Rp16.565 hingga Rp16.618 per dolar. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya baik pemirsa, 60 menit sudah saya menemani Anda dalam spesial dialog. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Reza Siregar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.